Mantua Cilacap, madrasahnya talenta muda, menempa diri jadi generasi emas negeri. Selamat datang di kampus kami, Mandua Cilacap, kampus Islami yang berwawasan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 1. Perkenalkan, nama saya Imam Ghazali, nomor peserta PPG 387235012194. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Abdurrahman Wahid, Pekalongan tahun 2023 batch 1. Saya mengajar sejarah kebudayaan Islam di Mandua Cilacap. Hari ini Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan mengambil video pembelajaran di kelas 12 IPA 3 dengan materi strategi dakwah Islam di Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning dan metode make match. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, hari ini kita masuki materi selanjutnya ya. Namun sebelum itu, saya akan coba absen terlebih dahulu. IPA 3 ya. Adam Nur Hafid. Mohon mandi. Adrian. Ahmad Bagus. Ahmara. Kemudian Ali Suhada. Dihan. Dihan nggak berangkat? Kemana? Enggak ada keterangan. Alpa ya. Iya. Kemudian Eka Laili. Esa Bella. Kemudian Farel.
Orang Adam. Tadi masuk ya? Hendrian asyik? Nggak asyik ini Hendrian. Hansa? Hadir. Farah izin kemana? Temennya nikah, apa dia yang nikah? Kakaknya lahiran. Ikut lahiran. Ya. Oh gitu. Jadi menemani aja ya. Dia bukan suaminya yang di sampingnya. Oke, berarti yang izin tadi Farel sama Alfa Dihan ya. Adam izin. Andrian, oh iya. Andrian berarti sakit. Nah, hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana proses islamisasi yang ada di Indonesia. Kemarin sudah saya singgung ya sedikit tentang islamisasi. Apa kemarin yang sudah disampaikan sama saya? Proses islamisasinya sudah. Apa? Islam masuk Indonesia tahun berapa? Abad ke-7 menurut teori siapa? Teori Arab. Teori Arab. Saya coba ini kan lagi ya, buka lagi. Coba biar kalian coba ingat lagi. Kelihatan? Kelihatan ya? Nah, perhatikan. Nanti saya akan menjelaskan materi sebentar. Kemudian kita, karena hari ini spesial, kita ada permainan. Ya, permainan. Kemudian ada kuis. Oke, coba saya ini ya, saya ingatkan kembali. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu memang tidak bisa dipastikan dengan pasti, dengan tanggal sekian, jam sekian, atau mungkin hari apa itu tidak bisa dipastikan dengan pasti. Tapi para peneliti sudah mencoba menyimpulkan beberapa kemungkinan Islam masuk ke Indonesia. Minimal ada 4 teori. Ya, yang pertama teori India. Teori ini dikemukakan oleh 3 orang. 3 orang, kemudian diperkuat oleh ini Fatimi. Ini hanya memperkuat saja, memperkuat teori yang ada. Ya, yang pertama Snowhorgen ini menyatakan bahwa Islam itu masuk di abad ke-13. Ya, ke-13 yang dibawa oleh pedagang Kambai itu nama kota di Gujarat. Ya, kalau di sini mungkin Cigaru di Majenang. Nah, Majenang di Cilacap seperti itu. Jadi Kambai ini nama sebuah kota di Gujarat, India. Menyatakan itu. Nah, kemudian tokoh lain seperti Pijnapel itu mengatakan Islam masuk ke Indonesia berasal dari Malabar. Tahu Malabar? Ada Malabar sini ya. Nah, tahu Malabar? Iya, Malabar di Gujarat sama. Jadi kotanya saja yang berbeda. Kotanya saja berbeda. Tapi asalnya sama dari India. Nah, kemudian Mokyut menyatakan
ada hubungan antara Gujarat dan Indonesia terbukti dari batu nisan Malik Al-Saleh. Kalau tadi berasal dari Kambai dan mana tadi Malabar, kalau Mokyut itu menyatakan lebih spesifik dari India berdasarkan apa alasannya? Alasannya yaitu dengan adanya persamaan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Jadi itu karena ada persamaan sehingga memungkinkan orang untuk berarti kalau sama ini dari sana, ya kan? Contoh yang lain gini, misalnya saya kasih contoh baju batik Pekalongan deh misalnya, jangan jauh-jauh. Batik Pekalongan dipakai di Majenang, pasti orang mikirnya ini dari mana? Dari Jogja, dari Pekalongan kan, ya enggak? Atau ada baju Bali misalnya, kemungkinan orang berpikirnya ini dari Bali. Jadi itu pola pikir umum yang dibawa oleh Mokyut. Nah itu jelas ya. Jadi teori India itu di abad ke-13. Nah kemudian ada juga teori Arab. Teori Arab ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari Arab langsung. Nah, teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Dia menyatakan bahwa pedagang Arab itu sudah menyebarkan Islam. Jadi dia berpemikiran bahwa yang membawa Islam itu adalah para pedagang dari Arab yang sekaligus juga itu tadi berdakwah ya, dakwah. Itu sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi. Nah, teori ini harus kalian ketahui juga didukung oleh Hamka. Hamka itu siapa? Buya Hamka, orang Sumatera ya. Orang Sumatera itu dia asli Sumatera yang menyatakan jalur antara Indonesia dengan Arab itu telah berlangsung. Ya, di tahun itu sudah berlangsung memang. Dan kemungkinan adanya selain hubungan dagang murni ya, artinya ada motif khusus, entah itu ingin berdakwah, entah itu pengen cari bini dan sebagainya, apapun itu, yang jelas sudah mulai terjalin hubungan antara Arab dan Indonesia. Itu ya. Nah, kemungkinan yang ketiga, di sini ada teori Persia. Teori Persia. Ya. Teori Persia ini dinyatakan oleh seorang sejarawan yang bernama Husain Jayadiningrat. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara, karena dulu belum ada Indonesia ya. Indonesia merdeka tahun berapa? Kan baru tahun 45. Ini kan belum ada. Nusantara berpusat di Samudra Pasai. Jadi datang ke Samudra Pasai. Alasan Husain Jayadiningrat apa menyatakan bahwa Islam datang dari Persia? Alasannya yang pertama karena ada persamaan budaya. Ya. Persamaan budaya dari Persia yang ada di Indonesia. Sebagai contoh penggunaan kata syekh. Ya. Kalau dulu terkenal sekali penggunaan istilah syekh untuk seorang ulama. Misalnya Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Umar bin Idris misalnya, Syekh Ali Jaber kalau sekarang itu ya, Syekh Ali Jaber. Tapi penggunaan syekh itu disinyalir berasal dari Persia. Nah, oleh sebab itu kemungkinan besar menurut siapa? Jayadiningrat itu Islam juga berasal dari
di sana. Itu ya. Kemudian ada juga teori Cina. Teori Cina itu menyatakan Islam masuk ke Indonesia atau Jawa itu pada abad ke-9. Kalau teori kalau Islam masuk ke Cina itu abad ke-7. Jadi menurut teori ini abad ke-7 itu sudah ada Islam di Cina. Kemudian karena hubungan dagang Indonesia dan Cina itu bagus, memungkinkan orang untuk pergi ke Indonesia sambil menyebarkan ajaran Islam. Itu jelas ya? Nah, ini jelas. Ini kemarin sudah saya sampaikan juga. Nah, sebenarnya hari ini kita akan coba membahas strategi dakwahnya. Strategi dakwah yang disampaikan oleh pendakwah tadi ya. Ada 6. Ada 6 strategi. Ada 6 strategi dakwah. Oh iya, sebelumnya dari keempat teori itu, kira-kira mana yang paling bisa dipertanggungjawabkan? Kedua, apa itu? Teori Arab. Kenapa? Langsung dari Arab. Nggak mampir-mampir ya. Nah, ini nanti jadi pembahasan lagi. Kalau langsung dari Arab, kenapa praktik keislaman di Indonesia itu berbeda dengan di Arab? Nah, itu akan kita coba bahas lagi nanti. Ya, kan dia akan nanti kita bahas. Itu. Jadi yang akan kita bahas hari ini sebenarnya ada ini. Strategi dakwah. Strategi dakwah di Indonesia. Ya. Perbedaan Islam di Indonesia dengan negara lain jauh apa sama kira-kira? Kulturnya. Kenapa? Indonesia pakai sarung. Terus ada muludan. Sehingga memang keberislaman di Indonesia itu sangat unik. Sangat unik. Tidak bisa disamakan dengan negara lain. Sehingga kemarin memang sangat kencang sekali ada pemikiran atau ada semacam ide untuk membuat Islam Nusantara. Itu memang karena dinilai Indonesia itu punya ciri khas khusus loh keberagamaannya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke strategi dakwahnya. Pertama, strategi dakwahnya dengan berdagang. Kira-kira menurut kalian, gimana kok bisa cara dagang itu dijadikan sebagai metode dakwah? Kira-kira apanya? Apakah misalnya hari Jumat yang beli baju dapat apa? Ceramah misalnya. Atau seperti apa? Dagang bisa dijadikan alat dakwah. Coba. Cara dagangnya gimana? Cara dagangnya? Jumat berkah. Gimana? Mas? Contohnya? Ya betul itu. Gimana? Tidak menggunakan garam, minyak babi. Ya, terus nggak apa? Tidak mengurangi timbangan. Ada yang lain, Mbak? Kenapa? Nah, ayo gimana? Nggak mau naikin timbangan. Ya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan dengan kultur sebelumnya ya. Kultur sebelumnya memang semacam tidak punya legal, tidak punya aturan yang khas. Jadi dulu itu orang berjualan seenaknya. Kemudian ada lagi berjualan itu menimbun misalnya.
Nah, Islam datang dengan memberikan contoh berdagang. Ini loh cara berdagang yang baik. Misalnya, kalau berjualan harus ada akadnya dalam Islam kan? Oh, ini segini ya, oke saya terima misalnya. Terus dalam Islam tidak boleh curang dalam berdagang. Kemudian dalam Islam harus menjaga kualitas barang. Dan kalau barang bagus saya katakan bagus. Tapi kalau jelek juga katakan ini kurang bagus. Nah, hal ini dicontohkan oleh para pedagang Arab. Sehingga orang itu tertarik loh. Kok ini bagus ya jualannya. Nah, sehingga orang lambat laun tertarik. Ini apa sih? Ini siapa? Dan sebagainya. Sehingga lambat laun banyak orang yang ngobrol, kemudian nanya-nanya, akhirnya tertarik. Sehingga lambat laun masuk Islam. Itu cara-cara berdagang. Nah, nanti itu kalian detailnya ada di LKS, silakan pelajari. Ini strategi dakwanya. Ada 6 strategi dakwah yang dilakukan oleh para apa bahasanya? Ulama ya, para ulama untuk menyebarkan ajaran Islam. Setelah ini kita akan bermain. Nanti silakan gunakan LKS, buku atau internet untuk mencari jawabannya. Ya. Jadi hari ini kita akan menggunakan dalam teori pembelajaran namanya model make a match. Di sini ada sekitar 20 pertanyaan dan 20 jawaban. Oke. Satu orang mengambil satu. Saya nggak tahu ini mana yang pertanyaan dan mana yang jawaban, nggak tahu. Nanti setelah kalian mengambil satu, saya kasih waktu 10 menit untuk mencari pasangan yang mendapatkan jawaban, mencari pertanyaan, yang pertanyaan mencari jawaban. Iya. Nanti silakan pergunakan buku untuk memvalidasi ya. Ini jawabannya benar apa enggak itu. Silakan. Jadi jangan sampai nanti udah ke depan malu karena jawabannya salah. Ya, itu ya. Jadi ini mau saya keliling atau ngambil? Keliling aja ya. Keliling aja ya. Dari sini dulu ya. Oke. Silakan ngambil satu. Satu aja. Jangan dibuka dulu. Nanti dibukanya bareng. Boleh dibuka? Jangan dibuka, nanti bareng. Oke. Waktunya 10 menit ya. Siap. 1, 2, 3. Silakan boleh berdiri cari keliling nggak apa-apa. Siapa Ki? Udah ketemu? Kalian Google. Kalian Google. Sama apanya? Sama judulnya. Jo- Hampir mirip Pak. Nyambung. Apa
Ini jawaban apa pertanyaan? Ini jawaban semua itu. Ini apa? Ini punya siapa? Ini punya siapa? Jawabannya mana? Kemungkinan ini. Ya coba makanya divalidasi di Google silakan. Nih, kamu cari di sini. Udah ketemu semua? Ketemu semua ya? Coba siapa yang mau pesan saya duluan? Silakan. Pertanyaannya, bagaimana peran pendidikan dalam perkembangan Islam di Indonesia? Baik, jawabannya adalah pendidikan memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia karena melalui pendidikan masyarakat Indonesia dapat mempelajari ajaran Islam secara lebih luas dan mendalam. Oke, Pendidikan betul. juga membuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi dalam memajukan umat dan bangsa. Selesai. Oke, makasih. Silakan. Yang lain? Ayo. Apa sih? Ayo. Siapa yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia? Para wali memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia karena mereka merupakan tokoh-tokoh yang memperkenalkan Islam secara luas kepada masyarakat Indonesia. Mereka juga membentuk masyarakat Islam yang kuat dan berakhlak mulia. Oke. Ya, betul ya. Silakan, yang lain. Udah semua? Udah. Nah, itu saya apresiasi dan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu ya. Jadi kesimpulannya, perhatikan, kesimpulannya bahwa di Indonesia, perhatikan, di Indonesia itu cara penyebarannya berbeda dengan penyebaran ke negara lain. Kalau Islam tentang Indonesia itu berjalan dengan cara damai, yaitu dengan melalui 6 cara tadi. Ya, ada perdagangan, ada perkawinan, ada politik, ya, dan sebagainya, ada 6 itu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah Islam masuk ke Indonesia tanpa meneteskan satu darah pun. Berbeda dengan ke negara lain, misalnya Islam disebarkan ke mana? Ke Persia atau ke Spanyol, itu melalui penaklukan. Tapi berbeda dengan Indonesia. Islam datang ke Indonesia. Islam datang ke Indonesia dengan sangat damai dan alhamdulillah bisa diterima dengan baik. Nah, sebagai segmen terakhir kita akan bermain. Silakan siapkan handphonenya. Kita akan main di quizzes. Ini sebagai LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Silakan join. Dewi siapa? Belum ada yang jawab. Di buku yang kasih ketiga. Ya. Lagi.
Yang benar jawabannya C. Oke, selanjutnya ya. Siap. Baca teliti. Tujuh belas, 16, 14, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Selanjutnya. Ayo. Wah, Muti yang menang lagi. Oke, pertanyaan terakhir, ini terakhir. Siap ya? Terakhir ya. Gak ada di buku G, Pak. Coba kita lihat yang menang siapa. Pak tadi sih yang makam itu dari mana, Pak? Rizky Nuruzo pagi. Pertama Veronica. Nah ini ya, Mutia berarti benar 23 dari 26. Yang paling bawah so pergi. Kamu bisa masuk. Lihat semua dong, Pak. Lah mana? Lihat Nih benar 5, ini Firman nggak benar satu-satu acan. Mana? Oke. Besok ulangannya kayak gini aja ya. Tapi ditambahin kok waktunya. Iya. Ini satu soal 3 menit. Kesuwen. 1 menit lah. 1 menit atau 2 menit. Nah, oke kita closing ya. Nah, oke ini hasil LKPD-nya ya. Jadi alhamdulillah ada yang bisa menjawab 24 atau 26 tadi. 24 pertanyaan ya. Berarti agak mending lah, lumayan. Oke itu ya.
pertemuan kita kali ini. Jadi kita sekali lagi saya simpulkan bahwa hari ini kita mempelajari tentang proses Islam masuk ke Indonesia. Jadi tadi ada berapa teori? Ada 4. Kemudian caranya ada berapa? 6. Nanti silakan dibuka lagi, dipelajari lagi, diperdalam. Nanti ada atau 1-2 kekurangan silakan ditambahi dan dikembangkan. Itu ya. Insya Allah minggu depan kita akan mencoba membahas tentang Wali Songo. Silakan siap-siap. Nanti dipimpin berdoa oleh Pak Ketua. Oke, silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.